Halo semuanya, aku di sini mau jelasin tentang pastinya sih sejarah dari negara Jerman dan juga analisis pasarnya. Nah, Jerman ada yang disebut dengan Republik Federal Jerman itu adalah negara yang terletak di Eropa Tengah dengan ibu kota Berlin. Nah, negara ini itu berbatasan dengan banyak negara seperti Denmark, Polandia, Prancis, Belanda, Austria, dan Swiss. Nah, kalau kalian pernah lihat warna benderanya itu ada 3 warna, yaitu hitam, merah, dan emas. Nah, lalu dulu banget wilayah Jerman itu dikuasai oleh suku-suku Jermanik, lalu masuk ke dalam Kekaisaran Romawi suci pada abad pertengahan. Nah, pada tahun 1871 negara-negara kecil itu akhirnya bersatu dan membentuk Kekaisaran Jerman. Lalu setelah Perang Dunia Pertama, Jerman itu mengalami krisis yang besar. Lalu kemudian di masa pemerintahan Nazi di bawah Adolf Hitler, negara ini itu kembali terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Tapi kalah lagi. Dan akibatnya itu pada tahun 1949 Jerman itu terpecah jadi dua, yaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Namun pada tahun 1990 kedua wilayah ini itu bersatu kembali dan membentuk Jerman modern seperti yang kita kenal seperti sekarang. Nah, saat ini Jerman itu dikenal sebagai negara industri yang maju dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Jadi itulah gambaran singkat tentang perjalanan panjang sejarah Jerman dari masa kekaisaran, perang hingga menjadi negara maju seperti sekarang ini. Nah, setelah kita bahas sedikit tentang sejarah Jerman, sekarang aku mau lanjut ke bagian analisis pasar globalnya. Nah, Jerman itu dikenal sebagai negara dengan perekonomian yang kuat dan stabil. Bahkan jadi salah satu pusat perdagangan internasional terbesar di Eropa. Nah, negara ini itu terkenal banget sebagai eksportir besar dan punya peran yang penting dalam rantai pasok global. Nah, kalau kita lihat dari bidang perdagangannya, Jerman itu banyak bergerak di industri manufaktur seperti otomotif, mesin industri, peralatan teknologi, bahan kimia, dan juga farmasi. Nah, produk buatan Jerman itu terkenal dengan kualitasnya yang tinggi, presisi, dan juga inovasinya yang luar biasa. Makanya banyak merek besar dunia itu berasal dari sini. Selain itu, Jerman juga aktif banget di sektor energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan karena kesadaran mereka itu terhadap isu lingkungan di sana itu sangat tinggi. Nah, daya beli masyarakat Jerman itu juga tergolong sangat tinggi. Jadi pasar di dalam negerinya itu sangat menarik untuk berbagai merek global, termasuk brand besar seperti Adidas. Ditambah lagi infrastruktur transportasi dan logistik di Jerman itu sangat maju, sehingga proses distribusi dan ekspor produknya itu jauh lebih mudah. Tapi tentu aja ada tantangannya juga. Jerman itu punya regulasi perdagangannya yang ketat, terutama soal keamanan produk dan standar lingkungan. Nah, jadi perusahaan asing yang mau masuk ke pasar Jerman itu harus menyesuaikan produknya dengan standar Uni Eropa. Selain itu, persaingan antar merek internasional di sana itu juga cukup tinggi. Dan perbedaan budaya pasar itu perlu diperhatikan supaya strategi bisnisnya tepat. Nah, secara keseluruhan, karena posisi Jerman yang strategis di tengah Eropa, pasar di sana itu tetap sangat potensial dan stabil. Peluang bisnisnya itu besar banget, terutama dengan tren gaya hidup sehat dan aktif yang terus berkembang di zaman sekarang ini. Jadi bisa dibilang itu Jerman itu bukan hanya kuat secara ekonomi, tapi juga punya peran yang penting dalam perdagangan global sampai sekarang. Halo, di sini kita akan bahas tentang sejarah perusahaan Adidas yang merupakan kisah tentang persaingan antara dua bersaudara. Dua bersaudara ini bernama Adolf Dassler dan Rudolf Dassler. Mereka mendirikan perusahaan pertamanya pada tahun 1920-an di kota Jerman. Mereka mendirikan perusahaan ini dan membuat sepatu pertamanya yang digunakan oleh atlet internasional atau terkenal waktu saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 1948 mereka mengalami konflik dan harus berakhir atau berpisah. Adolf Dassler mendirikan perusahaannya sendiri bernama Adidas yang biasa kita kenal sampai sekarang. Adidas diambil dari namanya sendiri, Adi dari Adolf, Das dari Dassler.
yang bergerak di bidang industri olahraga, memproduksi seperti pakaian, sepatu, juga aksesoris. Sementara saudaranya, Rudolf Dassler mendirikan perusahaan saingannya yang bernama Puma. Adapun visi misi Adidas. Visi mereka itu menjadi pemimpin dunia yang bergerak di bidang industri olahraga atas merek yang mereka bangun dengan semangat. Misinya, melalui olahraga, kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup. Adapun strategi pemasaran mereka dengan mengubah inovasi dan teknologi yang membuat sepatu dengan cocok dengan tren pasar, seperti membuat sepatu yang cocok dengan iklim tropis, serta pemasaran dan kolaborasi dengan influencer atau endorsement, serta menjalankan toko retail atau e-commerce. Oke, baik. Saya di sini ingin menjelaskan hambatan untuk memasuki pasar global, khususnya di produk Adidas. Walaupun Adidas ini udah tidak asing lagi di telinga kita atau sudah terkenal, tetapi Adidas ini juga memiliki berbagai hambatan ketika memasuki pasar global. Hambatan tersebut meliputi yang pertama yaitu persaingan ketat di industri olahraga. Walaupun yang saya bilang tadi Adidas ini tidak asing lagi di telinga kita, tetapi Adidas ini memiliki saingan yang banyak, contohnya kayak Puma, Under Armour, Nike, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Jadi tidak semua budaya suka Adidas karena budaya memiliki selera masing-masing. Dan yang ketiga yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang. Karena beroperasi di banyak negara, Adidas ini perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga maupun biaya produksi dan laba perusahaan. Dan selanjutnya yaitu regulasi perdagangan dan biaya impor. Setiap negara memiliki aturan perdagangan, pajak, dan biaya impor. Jadi hal ini dapat memperlambat ekspansi dan meningkatkan biaya operasional. Dan selanjutnya yaitu masalah rantai pasokan. Adidas sangat bergantung pada pabrik-pabrik di Asia. Gangguan seperti pandemi, konflik, atau bencana alam dapat menghambat produk distribusi global. Dan selanjutnya yaitu cara mengatasi hambatan yang saya sebutin tadi. Untuk menghadapi hambatan tersebut, Adidas menerapkan berbagai strategi bagusnya. Antara lain yang pertama yaitu inovasi produk dan desain berkelanjutan. Jadi Adidas ini berfokus pada produk ramah lingkungan seperti sepatu dari bahan daur ulang, kayak misalnya ada Adidas X Perlay. Ini meningkatkan daya tarik di pasar karena brand yang sangat berbeda. Dan yang kedua ada riset pasar dan adaptasi lokal. Jadi sebelum masuk ke pasar baru, Adidas melakukan riset mendalam untuk memahami budaya dan gaya hidup konsumen di negara tersebut. Produk dan kampanye disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dan yang ketiga ada diversifikasi produksi dan pemasok. Untuk mengurangi resiko rantai pasokan, Adidas bekerja sama dengan banyak pabrik di berbagai negara, bukan hanya di satu wilayah. Dan yang keempat ada kemitraan dan kolaborasi global. Adidas sering berkolab dengan desainer selebriti, klub olahraga terkenal. Seperti kalian tahu sendiri, klub terkenal yaitu Real Madrid, ada Manchester United. Di situ kan ada logo Adidas, disitulah dia collab sama brand Adidas. Dan selanjutnya manajemen keuangan global yang cermat. Adidas mengelola risiko fluktuasi mata uang melalui strategi lindung dan pengelolaan keuangan internasional yang efisien. Jadi 5 hambatan dan 5 cara mengatasi hambatan tersebut. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif kegiatan perdagangan perusahaan Adidas. Saya akan menjelaskan dampak positif dari kegiatan perdagangan perusahaan Adidas. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Adidas berperan besar dalam menggerakkan sektor perdagangan internasional, menciptakan nilai tambah melalui ekspor dan impor produk olahraga. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Perusahaan Adidas menyediakan jutaan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung, baik di pabrik, distribusi, maupun retail di seluruh dunia. Yang ketiga adalah transfer teknologi dan inovasi.
Adidas memperkenalkan teknologi mutakhir dalam memproduksi sepatu dan pakaian olahraga yang mendorong efisiensi dan kualitas produk lokal di negara mitra. Yang keempat, meningkatkan daya saing industri lokal. Adanya kerjasama dengan pemasok lokal membuat industri tekstil manufaktur di berbagai negara berkembang lebih kompetitif. Yang kelima, promosi gaya hidup sehat dan aktif. Melalui produk dan kampanye olahraga, Adidas berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebugaran fisik dan gaya hidup aktif. Kemudian ada dampak negatif dari kegiatan perdagangan perusahaan Adidas. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi antar negara. Keuntungan besar seringkali dinikmati oleh negara maju, contohnya tempat kantor pusat perusahaan Adidas. Sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan upah rendah dari kegiatan manufaktur. Yang kedua adalah eksploitasi tenaga kerja. Beberapa laporan menyoroti kondisi kerja yang tidak layak di pabrik-pabrik pemasok, seperti jam kerja panjang dan gaji minim. Yang ketiga adalah ketergantungan ekonomi lokal. Negara produsen menjadi terlalu tergantung pada pesanan dari Adidas. Jika permintaan menurun, banyak pekerja lokal dapat kehilangan pekerjaan. Yang keempat adalah dampak lingkungan. Proses produksi dan distribusi global menimbulkan limbah, emisi karbon, serta penggunaan bahan kimia yang berdampak pada polusi air dan udara. Yang kelima ada persaingan pasar yang ketat. Dominasi Adidas dapat menekan pelaku usaha kecil atau merek lokal yang kesulitan bersaing dalam harga dan teknologi. Kemudian saya akan membahas analisis SWOT dari perusahaan Adidas. Yang pertama kita akan membahas strength atau kekuatan dari perusahaan Adidas. Yang pertama adalah merek global yang kuat dan terkenal. Adidas memiliki citra baik yang sangat dikenal dan dipercaya di seluruh dunia sebagai simbol kualitas, gaya, dan inovasi. Yang kedua adalah inovasi produk tinggi. Teknologi seperti Boost, Pre-Magnet, dan Parley Ocean Plastic menunjukkan komitmen terhadap inovasi keberlanjutan. Kemudian yang ketiga adalah desain dan kolaborasi kreatif. Adidas bekerja sama dengan selebritas dan desainer terkenal sehingga menarik berbagai segmen pasar. Yang keempat adalah jaringan distribusi global yang luas. Adidas memiliki toko fisik, e-commerce, dan mitra retail di lebih dari 100 negara. Yang kelima adalah komitmen terhadap berlanjutan. Adidas menjadi pelopor dalam penggunaan bahan daur ulang dan ramah lingkungan di industri pakaian olahraga. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada pihak ketiga untuk produksi. Sebagian besar produk diproduksi di Asia, sehingga rentan terkena rantai pasok dan isu tenaga kerja. Yang kedua adalah harga produk relatif tinggi. Ini membatasi daya beli konsumen Adidas di berbagai negara berkembang dibandingkan dengan merek lokal yang lebih murah. Kemudian yang ketiga, persaingan internal antara lini produk. Beberapa lini produk Adidas terkadang saling tumpang tindih, menyebabkan kebingungan merek di pasar tertentu. Kemudian yang keempat, kurangnya penetrasi di pasar tertentu. Adidas masih kalah kuat dibandingkan Nike di pasar Amerika Serikat. Kemudian ada opportunity atau peluang. Tren gaya yang pertama adalah tren gaya hidup sehat dan olahraga meningkat. Kesadaran masyarakat global terhadap kesehatan membuka peluang besar bagi peningkatan penjualan Adidas. Yang kedua adalah pertumbuhan pasar digital. Penjualan online memungkinkan Adidas menjangkau konsumen lebih luas tanpa batas geografis. Yang ketiga adalah peningkatan permintaan produk ramah lingkungan. Adidas dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam fashion dan olahraga berkelanjutan.
Yang keempat adalah peluang ekspansi di negara berkembang. Pasar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah persaingan ketat dengan merek besar seperti Nike, Puma, Under Armour, dan merek lokal menjadi pesaing utama yang terus berinovasi. Yang kedua adalah fluktuasi ekonomi global. Krisis ekonomi atau inflasi dapat menurunkan daya beli konsumen Adidas. Kemudian yang ketiga adalah masalah reputasi dan etika kerja. Tuduhan eksploitasi tenaga kerja dan isu lingkungan dapat merusak citra besar Adidas. Yang keempat adalah perubahan tren fashion yang cepat. Pasar fashion olahraga sangat dinamis. Jika tidak beradaptasi dengan cepat, Adidas bisa kehilangan konsumen.